Di suatu hutan yang jauh dari desa, jauh di dalam hutan nan sepi, tinggallah seorang wanita sebatang kara yang dikenal dengan panggilan Embo Sarni. Embo Sarni ini sangat menginginkan seorang anak karena ia tinggal sendirian di hutan. Setiap hari, Embo Sarni selalu berdoa untuk diberikan seorang anak dari Tuhan. Katanya dalam doa, "Tuhan, karuniailah seorang anak padaku, karena sesungguhnya hidupku sangat sepi. Apabila Engkau mengaruniakan seorang anak padaku, tentunya aku akan semakin bersyukur dan taat kepadamu, Tuhan." Suatu hari, seorang raksasa yang kebetulan lewat di depan rumah Embo Sarni, dan raksasa itu mendengar doa Embo Sarni tersebut. Dengan suara yang menggelegar, raksasa itu bertanya, "Hei wanita tua, apakah kau sungguh menginginkan anak?" Embo Sarni yang terkejut dengan gemetar sekujur tubuhnya. Embo Sarni pun menjawab, "Benar sekali, aku mendambakan seorang anak yang bisa menemaniku. Namun sepertinya hal itu sangat mustahil, karena usiaku sudah sangat tua dan lagi sekarang suamiku telah meninggal dunia." Raksasa itu pun tertawa dan berkata, "Aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu saja ada syarat di balik itu semuanya. Apakah kau bersedia?" Lalu Embo Sarni menjawab raksasa itu, katanya, "Baiklah, aku bersedia." Walaupun hatinya sangat takut saat melihat sesosok raksasa yang besar dan sangat seram. Kemudian raksasa itu memberikan benih biji mentimun kepada Embo Sarni. Setelah itu, raksasa itu pun berkata kepada Embo Sarni, kata raksasa itu, "Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Berilah anak itu makan yang banyak supaya anak itu gemuk, karena aku akan menjemputnya saat anak itu berusia 6 tahun. Dan Embo Sarni semakin bingung. Kemudian ia bertanya kepada raksasa itu, "Menjemput anak ini, dan untuk apa kau menjemputnya?" Dengan spontan raksasa itu menjawab Embo Sarni, katanya, "Tentu saja untuk kumakan. Anak yang gemuk adalah hidangan yang paling kusukai." Lalu raksasa itu pun tertawa. Dan tidak ada pilihan lain dari Embo Sarni, ia pun menerima syarat tersebut. Lalu diambilnya segenggam benih biji mentimun itu untuk ditanam, dan raksasa itu pun pergi meninggalkan Embo Sarni. Setelah kepergian raksasa itu, Embo Sarni pun mengikuti saran si raksasa itu untuk menanam biji mentimun tersebut. Kemudian setelah ditanam biji mentimun itu, tiba-tiba biji mentimun itu tumbuh dan berbuah dalam waktu yang singkat. Dan hanya dalam beberapa hari saja pohon mentimun tersebut telah tumbuh dengan buahnya yang sangat besar dan siap untuk dipanen. Betapa terkejutnya Embo Sarni ketika sedang memetik salah satu mentimun yang di dalamnya terdapat bayi perempuan yang elok cantiknya. Kemudian Embo Sarni membawa bayi tersebut ke dalam rumahnya dan menamai anak itu Timun Mas, karena ia lahir dari mentimun yang berwarna keemasan. Seiring berjalannya waktu, makin sayanglah Embo Sarni terhadap Timun Mas anaknya itu, dan tidak tega memberikannya kepada raksasa yang menyeramkan itu. Dan waktu pun berlalu begitu cepat. Kemudian Timun Mas pun berusia genap 6 tahun. Tepat genap hari ulang tahun Timun Mas yang ke-6 tahun, Embo Sarni pun ingin memasak nasi kuning sebagai ucapan syukur. Ketika Embo Sarni sedang sibuk di dapur, tiba-tiba bumi pun bergetar, deru langkah kaki raksasa itu. Embo Sarni pun sontak terkaget dan berkata dalam hatinya, katanya, "Gawat, raksasa itu sudah datang. Untung Timun Mas sedang pergi dan aku harus mencari cara dan akal agar dapat mengusir raksasa itu." Kemudian belum lama Embo Sarni berkata dalam hatinya, berteriaklah raksasa itu, katanya, "Hai ibu tua, keluarlah.
mana anakmu itu?" Lalu dengan sangat ketakutan Embo Sarni pun bergegas keluar dengan cepat untuk menemui raksasa itu. Embo Sarni pun berkata kepada raksasa itu, katanya, "Sabar, aku akan menyerahkannya padamu, tapi apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat untuk kau makan." Berteriaklah raksasa itu lagi, katanya, "Hah, berarti kau tidak menjaganya dengan baik, ibu tua. Di mana anak itu? Aku ingin melihatnya." Mbok Sarni pun menjawab, "Ia sedang pergi, percayalah padaku. Kembalilah 2 tahun lagi, aku jamin ia sudah gemuk." Dan raksasa itu pun percaya pada perkataan Mbok Sarni dan pikirnya, menunggu 2 tahun lagi bukanlah waktu yang lama. Kemudian berbalik dan pergilah raksasa itu dari hadapan Mbok Sarni. Sepeninggalan raksasa itu, Mbok Sarni berpikir keras agar mendapatkan akal untuk menyelamatkan Timun Mas anaknya itu. Mbok Sarni juga berdoa kepada Tuhan agar diberikan solusi jalan keluar bagi dia dan anaknya Timun Mas. Di suatu malam sehabis berdoa, Tuhan pun menjawab doanya. Di dalam tidurnya, Mbok Sarni bermimpi bertemu dengan seorang pertapa di gunung. Pertapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya, dan pertapa itu akan membantu Timun Mas. Saat Mbok Sarni terbangun, ia merasa tak ada salahnya untuk mencari pertapa itu. Lalu ia menceritakan semuanya itu kepada Timun Mas, termasuk perjanjiannya dengan raksasa. Timun Mas memanglah seorang anak yang pemberani. Ia tidak takut ketika mengetahui bahwa dirinya akan disantap oleh raksasa. Timun Mas setelah mendengar cerita dari Mbok Sarni, ibunya itu, Timun Mas pun bertekad untuk menemui pertapa di gunung. Kemudian bergegaslah Timun Mas dan hendak pergi mencari pertapa itu. Dan sebelum berangkat, ia meminta doa restu dari ibunya. Dan Timun Mas pun pergi. Setelah beberapa hari mendaki, Timun Mas akhirnya mencapai puncak gunung, dan kemudian ia melihat seorang pertapa tua. Timun Mas pun menyapanya, katanya, "Permisi, Kek, namaku Timun Mas. Ibuku berkata padaku bahwa kakek akan membantuku melawan raksasa jahat yang hendak menyantapku." Lalu pertapa tua itu menjawab, katanya, "Jadi kau yang bernama Timun Mas?" "Ya, benar. Aku yang mendatangi ibumu lewat mimpinya. Cucuku, jika tiba waktunya dan raksasa itu kembali, maka kau harus berlari dengan sangat kencang." Timun Mas pun keheranan dan berkata, "Tapi Kek, langkah kaki raksasa itu sangat lebar dan aku pasti akan tertangkap olehnya." Namun pertapa tua itu menjawab dengan tegas, katanya, "Ambillah 4 bungkusan kecil ini dan lemparkan satu persatu kepada raksasa itu ketika kau melarikan diri darinya nanti." Akhirnya Timun Mas pun mengerti maksud perkataan pertapa tua itu. Kemudian ia pulang kembali kepada ibunya. Tak terasa, waktu pun berlalu begitu cepat dan 2 tahun pun telah berlalu. Saatnya tiba waktu yang ditunggu oleh raksasa itu untuk mengambil Timun Mas. Dan raksasa itu pun datang ke rumah Mbok Sarni dan anaknya Timun Mas. Lalu raksasa itu berteriak dengan teriakan yang menggelegar, katanya, "Mbok Sarni, di mana anakmu? Aku sudah sangat lapar." Mbok Sarni berkata, "Kumohon jangan makan dia." Tetapi raksasa itu pun menjawab, katanya, "Enak saja, kau sudah berjanji kau tak boleh mengingkarinya." Lalu dengan terpaksa Mbok Sarni membawa Timun Mas menemui raksasa itu, dan Timun Mas berbisik pada ibunya, "Tenang saja, Bu, jangan khawatir." Raksasa itu melihat Timun Mas dan Mbok Sarni keluar. Ia pun tertawa dan berkata, "Wah, ibumu benar-benar merawatmu dengan baik.
Badanmu cukup berisi dan pasti dagingmu nikmat sekali." Setelah raksasa itu berkata demikian, timun mas pun lari sekencang-kencangnya. Raksasa itu tiba-tiba sangat marah dan mulai segera mengejar timun mas. Timun mas terus berlari dan berlari, namun ia mendengar langkah kaki raksasa itu semakin mendekat. Timun mas segera membuka bungkusan pemberian pertapa itu. Bungkusan pertama yang ia buka ternyata berisi biji mentimun. Timun mas kemudian melemparkannya ke arah raksasa itu dan keajaiban pun terjadi. Biji mentimun itu berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat banyak. Langkah raksasa itu tertahan oleh ladang timun tersebut. Dan dengan susah payah raksasa itu harus melewati rintangan dan batang-batang pohon yang melilit tubuhnya itu. Dan raksasa itu berhasil meloloskan diri. Lalu bertambah marahlah raksasa itu. Melihat hal itu, timun mas berpikir, katanya, "Gawat, raksasa itu berhasil lolos. Aku harus segera membuka bungkusan kedua." Bungkusan kedua itu yang dibukanya berisi jarum. Dan timun mas pun melemparkan jarum-jarum itu ke arah raksasa. Dan jarum-jarum itu pun berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan berdaun lebat. Raksasa itu pun kembali harus bekerja keras untuk menerobos pohon bambu-bambu itu. Badan raksasa itu terluka karena tergores batang pohon bambu itu. Meskipun tubuhnya berdarah, raksasa itu tidak menyerah juga. Dan hal itu membuat raksasa itu berlari semakin kencang mengejar timun mas. Setelah berhasil melewati hutan bambu yang dibuat timun mas, raksasa itu semakin lebih marahnya ia, karena sudah 2 kali dipermainkan oleh timun mas. Sambil terus berlari, timun mas membuka bungkusan ketiga. Bungkusan ketiga berisi garam. Lalu timun mas melemparkan bungkusan itu kepada raksasa tersebut. Dan lagi-lagi terjadilah keajaiban. Bungkusan berisi garam yang dilemparkannya itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Akan tetapi, hasilnya juga percuma saja, karena lautan itu tak dapat menghalangi raksasa itu, sebab raksasa itu berenang melintasi lautan itu. Dan raksasa itu berhasil sampai di seberang. Meskipun raksasa itu semakin kelelahan mengejar timun mas, tapi mengingat bahwa daging timun mas yang akan disantapnya, ia kembali semangat mengejar timun mas. Makin sangat takutlah timun mas melihat kekuatan raksasa itu, dan yang ada padanya tinggal 1 bungkusan saja yang merupakan harapan terakhirnya. Lalu timun mas berdoa dan timun mas membuka bungkusan keempat. Isi bungkusan terakhir itu berisi terasi. Dengan sekuat tenaga, timun mas melemparkan terasi itu ke arah raksasa. Kemudian, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang panas dan mendidih. Raksasa yang sedang berlari kencang itu tak dapat menghentikan langkahnya. Raksasa itu pun terperosok ke dalam lumpur sambil berteriak meronta-ronta. Akan tetapi semakin raksasa itu meronta-ronta, semakin terisaplah tubuhnya oleh lumpur tersebut. Dan akhirnya raksasa itu pun tenggelam ke dalam lumpur panas itu. Timun mas pun menghentikan langkahnya. Ia merasa sangat lega dan bahagia karena berhasil menyelamatkan diri. Dengan kelelahan, timun mas pun berjalan pulang ke rumahnya. Sementara di rumahnya, Embo Sarni terus-menerus menangis sepeninggalan timun mas. Lalu tampaklah sayup-sayup dari jauh. Ia melihat seseorang semakin dekat. Semakin dekat orang tersebut, kenallah Embo Sarni bahwa itu timun mas, anaknya yang telah kembali. Melihat kepulangan anaknya itu, Embo Sarni sangat bahagia mendapati putrinya itu. Mereka pun saling berpelukan dan mengucap syukur pada Tuhan atas pertolongannya. Sejak saat itu, Embo Sarni dan timun mas hidup berbahagia selamanya. Dan cerita timun mas pun berakhir.